Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmadani, NPM 1911090148. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme transfer energi atau energy transfer mechanism. Dosen pengampu Ibu Rahmadiani, MPD. Sebelumnya kita akan membahas tentang konduksi termal. Nah, proses perpindahan energi oleh panas disebut dengan konduksi atau konduksi termal. Dalam proses ini, transfer dapat direpresentasikan pada skala atom sebagai pertukaran energi kinetik antara partikel mikroskopis molekul, atom, dan partikel bebas, di mana partikel kurang energik mendapatkan energi dalam tumbukan dengan partikel yang lebih energik. Misalnya, jika kita memegang salah satu ujung batang logam yang panjang dan memasukkan ujung lainnya ke dalam nyala api, maka suhu logam yang di tangan kita akan meningkat. Nah, energi mencapai tangan tersebut dengan cara konduksi. Tingkat konduksi termal tergantung pada sifat bahan yang dipanaskan. Secara umum, logam merupakan konduktor termal yang baik, dan bahan-bahan seperti asbes, gabus, kertas, dan fiberglass adalah konduktor buruk. Kenapa logam dikatakan konduktor baik? Karena logam mengandung sejumlah elektron yang relatif bebas bergerak melalui logam sehingga dapat mengangkut energi dalam jarak yang panjang. Jadi, dalam konduktor yang baik seperti tembaga, konduksi terjadi melalui vibrasi atom dan gerak elektron bebas. Konduksi hanya terjadi jika ada perbedaan suhu antara dua bagian dari media konduksi. Pertimbangkan lempengan bahan dengan ketebalan delta X dan luas penampang melintang A. Satu sisi slab adalah pada suhu Tc dan sisi lainnya berada pada temperatur Th lebih dari Tc. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar di samping. Selanjutnya, secara eksperimen ditemukan bahwa energi Q mentransfer dalam interval waktu atau delta T dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Tingkat P itu sama dengan Q per delta T, di mana transfer energi terjadi ditemukan sebanding dengan luas permukaan dan perbedaan suhu delta T sama dengan Th dikurang Tc. Dan berbanding terbalik dengan ketebalannya, yaitu P sama dengan Q per delta T tak hingga A dalam kurung delta T yang ini untuk suhu per delta T untuk interval waktu. Sedangkan satuannya yaitu P itu watt, Q joule, dan delta T dalam detik atau sekon. Kemudian untuk lempengan sangat kecil ketebalan dx dan perbedaan temperatur atau dt, kita dapat menuliskan hukum konduksi termal, yaitu P sama dengan Ka dt per dx, di mana K konstanta proporsionalitas adalah konduktivitas termal dari material, dan dt per dx adalah gradien suhu atau tingkat di mana suhu berubah terhadap posisi. Selanjutnya, zat-zat yang merupakan konduktor termal yang baik memiliki nilai konduktivitas termal besar, sedangkan isolator termal yang baik memiliki nilai konduktivitas termal yang rendah. Nah, kita bisa melihatnya dari tabel di sampingnya. Daftar konduktivitas termal untuk berbagai zat. Nah, misalnya yaitu batang seragam panjang dengan panjang L secara termal terisolasi sehingga energi tidak bisa lepas oleh panas dari permukaan, kecuali pada ujung seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Salah satu ujung berada dalam kontak termal dengan cadangan energi pada suhu Tc dan ujung lainnya berada dalam kontak termal dengan reservoir pada suhu Th kurang dari Tc. Ketika keadaan stabil telah tercapai,
Suhu di setiap titik di sepanjang batang adalah konstan terhadap waktu. Dalam hal ini, jika kita asumsikan K bukan merupakan fungsi dari suhu, gradien suhu adalah sama dimanapun di sepanjang batang. Dalam hal ini, jika kita asumsikan K bukan merupakan fungsi dari suhu, gradien suhu adalah sama dimanapun di sepanjang batang. Dan dt per dx sama dengan TH dikurang TC per L. Oleh karena itu, laju perpindahan energi dengan konduksi melalui batang adalah P sama dengan KA TH dikurang TC per L. Untuk slab senyawa yang mengandung beberapa bahan dari ketebalan L1, L2 sampai selanjutnya dan konduktivitas termal K1, K2 dan selanjutnya, laju perpindahan energi melalui slab di posisi mantap yaitu P sama dengan A dalam kurung TH dikurang TC per sigma I dalam kurung LI per KI tutup kurung, di mana TH dan TC adalah suhu permukaan luar yang tetap konstan dan penjumlahan merupakan seluruh lembaran. Selanjutnya kita masuk contoh soal, yaitu dua plat dengan ketebalan L1 dan L2 dan konduktivitas termal K1 dan K2 berada dalam kontak termal satu sama lain, seperti yang ditunjukkan gambar. Nah, suhu permukaan luarnya masing-masing adalah TC dan TH. TH lebih dari TC. Tentukan suhu antarmuka dan laju perpindahan energi secara konduksi melalui pelat dalam kondisi tunak. Solusi untuk mengkonseptualisasikan masalah ini, perhatikan frasa. Kita menafsirkan berarti bahwa transfer energi melalui plat senyawa di tingkat yang sama di semua titik. Jika tidak, energi akan menumpuk atau menghilang di beberapa titik. Selanjutnya, suhu akan bervariasi dengan posisi di dua lempengan. Kemungkinan besar pada laju yang berada di setiap bagian plat kompon. Jadi akan ada beberapa suhu tetap atau T pada antarmuka ketika sistem dalam keadaan tunak. Untuk mengatasi ini, kita menggunakan persamaan untuk menyatakan laju pada energi mana yang ditransfer melalui plat. Nah, persamaan pertama yaitu ρ 1 sama dengan K1A dalam kurung T dikurang TC per L1 tutup kurung. Untuk persamaan kedua yaitu ρ 2 sama dengan K2A dalam kurung TH dikurang T per L2. Nah, di mana laju perpindahan energi melalui plat 2 ketika kondisi mapan tercapai. Kedua tingkat ini harus sama karena K1A sama dengan dalam kurung T dikurang TC per L1 tutup kurung sama dengan K2A dalam kurung TH dikurang T per L2 tutup kurung. Selanjutnya, pemecahan untuk T. T sama dengan K1 L2 TC ditambah K2 L1 TH per K1 L2 ditambah K2 L1. Nah, selanjutnya ρ yaitu A dalam kurung TH dikurang TC per L1 per K1 ditambah L2 per K2. Nah, substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Seperti dalam persamaan 4 tadi. Jadi, untuk penyelesaian masalah ini, perhatikan bahwa perluasan prosedur ini ke beberapa lempengan bahan mengarah ke persamaan 20.16. Nah, persamaan 20.16 itu yaitu P sama dengan KA TH dikurang TC per L. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kalau ada salah dan janggal, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.